Guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Langsung saja di video kali ini aku akan membawakan sebuah alur film berjudul Hope yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diangkat dari kisah nyata dalam kasus Nayong yang terjadi pada tahun 2008, di mana ada seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong di Korea Selatan telah diperkaos dan disiksa oleh seorang laki-laki berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Tapi sayangnya pengadilan justru hanya menghukum dengan 12 tahun kurungan penjara yang berujung kepada kemarahan publik karena ini tergolong peristiwa kejahatan dan kekerasan seksual yang tak terampuni dan bahkan menyebabkan cacat permanen pada si korban guys. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diawali dengan seorang wanita yang tengah bersiap-siap untuk pergi dengan teman-temannya. Wanita itu bernama Mihe. Dia adalah seorang ibu yang selalu berhemat dan selalu sibuk menjaga toko miliknya guys. Dan kemudian scene beralih ke sebuah pabrik di mana ada seorang lelaki yang sedang bekerja. Dia adalah Donghon, suami Mihe yang juga selalu sibuk dengan pekerjaannya guys. Di sekolah terlihat seorang anak perempuan yang sedang memandangi kertas ujiannya guys. Dia bernama Sowon. Sowon adalah anak dari Donghon dan Mihe. Sekolahnya tidak jauh dari rumahnya. Itulah sebabnya dia selalu berjalan ketika berangkat dan pulang sekolah. Malam harinya, Sowon berkata kepada orang tuanya tentang PR yang tidak dia ketahui. Ibunya kemudian menjawab pertanyaan itu, tetapi ayahnya terlihat tidak peduli dan justru menonton TV. Keesokan paginya, seperti biasa, Sowon akan berangkat sekolah. Ayahnya sibuk dengan pekerjaannya dan ibunya sibuk mengurus toko. Di pagi itu, Yongsek menunggu Sowon di depan toko miliknya. Ketika ibu Sowon akan menyapa Yongsek, tiba-tiba Yongsek pergi ke sekolah sendirian. Tak lama setelah Yongsek pergi, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya guys. Di tengah hujan deras itu, Sowon pergi ke sekolah sendirian. Ibu Sowon hanya berpesan supaya Sowon hati-hati dalam perjalanan. Dan disinilah awal semua petaka bagi Sowon. Di tengah perjalanan, Sowon kemudian bertemu dengan seorang lelaki yang basah kuyup. Lelaki itu kemudian mengajak Sowon ke tempat terpencil. Lelaki itu kemudian menyiksa dan memperkaos Sowon. Dengan tubuh penuh darah, Sowon kemudian menghubungi polisi. Polisi kemudian membawa Sowon ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, ibu dan ayah Sowon bergegas untuk pergi menemui anaknya. Ketika melihat anaknya bersimbah darah, ibu Sowon langsung menangis. Dia merasa sangat bersalah karena telah membiarkan anaknya berangkat ke sekolah sendirian. Karena kondisi tubuhnya yang sangat parah membuat Sowon harus dioperasi oleh dokter. Dokter meminta izin kepada ayahnya untuk mengangkat usus dan anus Sowon dan menggantikannya dengan usus buatan. Dokter juga mengatakan selamanya Sowon akan hidup dengan usus buatan di luar tubuhnya. Dan apabila hal itu tidak dilakukan, Sowon tidak dapat bertahan hidup. Dengan perasaan sedih, akhirnya ayahnya pun setuju. Dan operasi pun berjalan lancar. Kemudian Donghon menemui Sowon. Hal yang pertama kali diucapkan oleh Sowon membuat ayahnya menangis. Karena Sowon berkata bahwa hari itu dia tidak menelpon ayah dan ibunya. Karena Sowon tahu bahwa orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Makin merasa bersalah. Beberapa saat kemudian, polisi mengabari bahwa sidik jari di TKP sudah dianalisa. Dengan marah, Donghon pergi ke kantor polisi dan bertanya siapa pelaku yang sudah melakukan hal itu kepada anaknya. Polisi tidak dapat mengatakannya karena mereka tidak mempunyai bukti yang kuat dan terlalu banyak sidik jari di tempat itu. Polisi hanya dapat menangkap pelaku kalau ada keterangan dari korban. Donghon menginginkan supaya anaknya memberi kesaksian,
Tetapi istrinya berpikiran sebaliknya. Namun istrinya berubah pikiran ketika mengetahui bahwa Sowunlah yang ingin bersaksi untuk menangkap pelaku. Di sisi lain, polisi memberikan saran supaya Sowun berkonsultasi dengan terapis yang dapat mengobati trauma dari Sowun. Ayah Sowun juga diminta untuk membawa semua hal yang disukai oleh Sowun. Singkat cerita, tibalah hari di mana Sowun diminta untuk bersaksi. Terapis datang untuk menanyakan siapa pelakunya, dan polisi juga merekam kesaksian tersebut sebagai barang bukti. Setelah mengetahui identitas pelaku, polisi kemudian menangkap pelaku itu dan membawanya ke kantor polisi. Namun sayangnya ada banyak wartawan yang datang ke tempat itu. Dong-hun tidak ingin identitas anaknya diketahui oleh publik. Dia terpaksa pergi dari kantor polisi dan kembali ke rumah sakit. Ternyata berita tentang seorang anak yang telah mengalami pelecehan telah menyebar, dan wartawan mulai berdatangan ke rumah sakit. Melihat hal itu, Dong-hun berusaha untuk memindahkan Sowun ke tempat yang aman dari wartawan. Namun saat itu, kantung usus Sowun pun pecah. Cairannya pun keluar. Dong-hun yang panik berusaha untuk membuka pakaian Sowun untuk membersihkannya. Namun yang dia lakukan justru mengingatkan Sowun kepada traumanya. Dan hal itu membuat Sowun tidak ingin didekati oleh semua pria, termasuk ayahnya. Di sisi lain, Mihae yang panik, dia kemudian pingsan. Dan ternyata selama ini Mihae telah mengandung anak keduanya, dan dia merahasiakan hal itu dari suaminya. Dan beberapa saat kemudian, perawat memberikan kartu nama terapis yang sebelumnya membantu Sowun. Saat itu perawat membawa balon Dokomo, tokoh kartun yang sangat disukai oleh Sowun. Dan Dong-hun pun memiliki ide untuk menutupi mukanya dengan balon Dokomo supaya Sowun mau menatap dan berbicara dengannya. Tibalah hari persidangan. Hakim membacakan dakwaan dan beberapa bukti telah ditunjukkan. Namun ternyata tersangka tidak mengakui hal tersebut, guys. Mendengar hal itu membuat Kwang-sik marah dan melempar sepatunya. Setelah melakukan beberapa kali pembelaan, sidang pun akhirnya ditunda. Sin beralih ke rumah sakit, di mana tampak ada beberapa badut dari serial Dokomo kesukaan Sowun sedang menari di hadapannya. Hal itu membuat Sowun yang awalnya terlihat murung menjadi kembali ceria. Orang di balik badut itu ternyata adalah ibu Sowun dan teman-temannya. Dong-hun sangat senang ketika melihat anaknya bisa tersenyum lagi. Malam harinya, Dong-hun pun memakai kostum Dokomo dan mendekati anaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya Dong-hun bisa memeluk anaknya. Terapis terus berkomunikasi dengan Sowun. Awalnya, Sowun sangat tertutup dan tidak mau bicara. Namun seiring berjalannya waktu, Sowun akhirnya semakin terbuka. Sowun mengatakan bahwa dia itu sebenarnya rindu dengan teman-temannya. Namun dia malu bertemu mereka karena kejadian yang telah dialaminya. Sowun juga mengatakan bahwa dirinya merasa bersalah kepada ayah dan ibunya, karena dirinya lah membuat ayah dan ibunya tidak bisa bekerja. Di satu sisi, Yong-sek teman Sowun tidak bersemangat untuk sekolah, karena Sowun juga tidak masuk sekolah. Dia kemudian pergi ke rumah Sowun dan menempelkan surat untuk menyemangati Sowun. Dan ternyata hal itu membuat teman-temannya yang lain ikut menambahkan surat di depan rumah Sowun. Selain itu, teman-teman ibunya Sowun juga mengumpulkan dana untuk membantu keluarga Sowun. Singkat cerita, akhirnya Sowun diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya. Di perjalanan, Sowun sempat melihat tempat di mana dia telah disiksa, dan hal itu membuatnya panik dan muntah. Namun perasaan itu berubah menjadi perasaan haru ketika dia melihat pesan semangat yang ditempelkan oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Yong-sek datang ke rumah Sowun dan bertemu dengan ayahnya. Dia menangis sambil berkata bahwa dirinya merasa bersalah karena dia tidak pergi bersama dengan Sowun di hari kejadian tragis itu. Dong-hun yang tidak menyalahkan Yong-sek kemudian memeluk Yong-sek. Singkat cerita, akhirnya tibalah saatnya di mana Sowun harus pergi ke sekolah.
Ibunya tidak bisa mengantarkannya karena sedang hamil besar. Sebagai gantinya, teman ibu Sowon mengantarkannya di hari pertama sekolah. Teman-teman Sowon yang rindu kepadanya mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan, Sowon kembali trauma ketika dia melewati tempat di mana dia disiksa. Namun ketika dia berbalik, dia melihat ada boneka Dokomo yang membuatnya bisa mengumpulkan keberanian. Meskipun kostum itu sangat tidak nyaman, tetapi Donghun tetap memakainya untuk menyemangati putri kecilnya. Perhatian kecil selalu diberikan oleh Donghun kepada malaikat kecilnya. Itu karena Sowon malu dengan suara kantung khusus yang ada pada dirinya. Diam-diam Donghun memasukkan permen ke dalam tas Sowon untuk menyamarkan suara itu. Ketika jam istirahat kerja, Donghun berlari ke sekolah Sowon dan memakai kostum tokoh kartun itu untuk menyemangati Sowon. Dalam perjalanan pulang, Sowon memanggil Kokomo yang terus mengikutinya. Ternyata selama ini Sowon sudah tahu bahwa orang yang ada di dalam kostum itu adalah ayahnya. Sowon kemudian menggandeng tangan ayahnya dan mengajaknya pulang. Hal itu untuk pertama kalinya Sowon berani menatap wajah ayahnya. Sowon kemudian membasuh keringat ayahnya yang telah bercucuran. Suatu ketika datanglah sebuah surat yang ternyata surat itu adalah undangan Sowon untuk bersaksi dalam persidangan. Detektif mengatakan bahwa tersangka tetap tidak mengakui perbuatannya. Tersangka mengatakan bahwa saat itu dia memang mabuk berat dan tidak ingat apa yang terjadi. Dan apabila hakim mengakui hal itu, hukuman tersangka akan menjadi lebih ringan. Dan ketika dia bebas, ditakutkan dia akan membalas dendam kepada Sowon. Donghun kemudian menemui tersangka di penjara. Saat itu tersangka mengakui bahwa dirinya sebenarnya mengingat kejadian itu. Dia lalu mengancam Donghun agar tidak mempersulitnya dalam persidangan. Atau ketika nanti dia bebas, tersangka akan membalas dendam kepada Sowon. Mendengar hal itu membuat Donghun marah dan melemparkan kursi di hadapannya. Sesampainya di rumah, Donghun menceritakan hal itu kepada istrinya. Donghun pun berencana untuk membunuh tersangka apabila hukuman tersangka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi tanpa mereka sadari, Sowon mendengar percakapan mereka. Tibalah hari persidangan. Di situ Sowon bersaksi di pengadilan dan membenarkan bahwa tersangka merupakan orang yang telah melecehkannya. Hakim kemudian bertanya kepada Sowon, apakah dia mencium bau alkohol kepada tersangka di hari kejadian? Sowon kemudian mengiyakan hal itu. Pernyataan Sowon yang mencium bau alkohol kepada tersangka membuat posisinya semakin diuntungkan. Karena tersangka dianggap mabuk berat ketika melakukan pelecehan. Karena kesaksian Sowon, hakim memutuskan hukuman yang ringan kepada tersangka. Hal itu membuat Donghun marah. Kemudian dia mengambil papan nama batu untuk melaksanakan rencananya di hari sebelumnya. Melihat hal itu, Sowon kemudian berlari dan memeluk ayahnya sambil menangis. Karena tindakan malaikat kecilnya itu, Donghun akhirnya tersadar, dan dia kemudian pergi meninggalkan ruang sidang bersama putri kecilnya. Dan film pun berakhir.